Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada kali ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslim, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam, diharapkan untuk mengisi saf-saf yang masih kosong, dan yang masih di luar dimohon disegerakan untuk memasuki area dalam masjid, serta jamaah yang berada di lantai 2, kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu karena khotbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan terlebih dahulu demi kelancaran serta kehusukan ibadah sholat Jumat kita bersama-sama. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, salah satunya yaitu belajar tahsin. Bila jamaah mau memperbaiki bacaan tajwid dan makhrajnya, bisa hadir setiap hari Kamis mulai jam 8 pagi. Dan kajian ilmiah rutin ba'da duhur setiap hari Rabu ba'da duhur di tempat DKM kita tercinta ini. Insya Allah yang belum bisa bergabung di tempat bisa mengikuti lewat streaming YouTube di channel DKM Baitul Tamam. Selanjutnya di sini saya mewakili DKM Masjid Baitul Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid, kas masjid sampai dengan hari ini tanggal 19 April 2024 kurang lebih sebesar Rp20.091.244. Mohon izin menyampaikan untuk sholat Jumat pada hari ini pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 masih akan diadakan di Masjid Baitul Tamam dengan khotib dan imam sholat yaitu Ustadz Abu Naufal SPD dari Lembaga Dakwah Izumi Isatul Ummah dengan tema menjaga istiqomah ba'da Ramadan. Untuk muazin pada kali ini yaitu oleh saudara Muhammad Ilham. Alhamdulillah khotib sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan demikianlah yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Yang luar biasa pastinya adalah nikmat iman dan Islam, yang dengan nikmat tersebut senantiasa kita menjadikan momentum di masjid yang mulia ini sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu betul bahwa Allah tidak melihat rupa kita, kemewahan, jabatan, namun Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Salawat dan salam tercurah pada uswatul ummah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, ya umatnya, dan semoga kita termasuk pengikut yang selalu istiqomah sampai akhir hidup kita, sampai ila yaumil qiyamah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat Allah sebulan penuh kita beribadah di bulan Ramadan dengan segala aktivitas ibadah, aktivitas yang telah dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari puasa kita, dari salat tarawih kita, qiyamul lail, tilawah Quran, kemudian infak, sedekah dan sebagainya, itu tentunya membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini di bulan Syawal, tentunya
asar ataupun bekas-bekas dari ibadah yang begitu banyak kita lakukan di bulan Ramadan, jangan sampai kita tinggalkan di bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya. Karena sesungguhnya yang merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang mengatakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka seketika para malaikat memberikan, bahkan turun mendoakan kita sebagai orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat berkata, "Alla takhafu," jangan kalian takut dalam kehidupan kalian di muka bumi ini, wala tahzanu, dan kalian tidak pernah bersedih hati, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga bagi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Masir karya Imam Ibnu Jauzi, bahwa di sini paling tidak ada 3 poin dalam ayat ini kita harus istiqomah dalam hal apa? Yang pertama adalah kita pastikan hingga hari ini, bahkan hingga Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh kita, yaitu istiqomah dalam hal tauhid. Ya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bukan hanya sekedar menghujam dalam keyakinan kita, di lisan kita, tapi kita pastikan bahwa kehidupan kita jauh daripada hal-hal yang membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pastikan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk komitmen istiqomah kita dalam hal tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bagaimana selalu kita dalam ketaatan, ya, dan menunaikan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena karakter takwa, Rasul pernah menjelaskan, manahitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tuminhu mastata'tum. Yang dilarang dijauhkan dan yang diperintahkan dilaksanakan sekemampuan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pastikan pasca Ramadan ini pun, walaupun mungkin tidak keseluruhan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, tapi paling ada beberapa ibadah sebagai bentuk keunggulan kita, istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai malah tidak ada sama sekali, bekas sama sekali. Pasca Ramadan, di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apapun, walaupun itu mungkin sedikit, ya, tapi selalu kita secara istiqomah, ya, secara dawam, terus menerus itu kita lakukan sebagai bentuk istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada amal-amal sunnah yang selalu kita kerjakan. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa jadi tahun lalu kita melakukan sholat duha, walaupun gak harus setiap hari 2 rakaat, tapi pasca Ramadan, karena begitu semangatnya kita diberikan kemampuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita pastikan Syawal ini kita lakukan paling tidak kita sholat duha itu 4 rakaat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing rakaat itu ada implikasi, ada faidah, ada hikmah di dalamnya yang menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lain, misalnya tilawatul Quran. Alhamdulillah di bulan Ramadan kemarin kita 1 kali khatam. Maka itu kita jaga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kesibukan kita bekerja, bahkan mungkin tidak sampai 1 kali khatam, tapi ada istimrariyah. Ya, beberapa ayat selalu dibaca. Karena itu sebagai konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul dalam hadis sahihnya menjelaskan, ya, syafaatan, ada 2 syafaat. Salah satunya adalah tilawah Al-Quran dan saum Ramadan kemarin. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena kelak di hari kiamat kelak dia akan ashab mendampingi kalian. Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, pada saat itu adalah masing-masing amal yang akan membantu dia.
Bahkan ketika kita mendapatkan syafaat Rasul pun itu sebagai konsekuensi kita beriman kepada beliau, taat kepada beliau, apa yang beliau perintahkan, dan selalu bersalawat kepada beliau. Maka itu kita pastikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semisal kewajiban kita bersalawat. Ya, utamanya adalah banyak hadis supaya kita banyak bersalawat di Yaumul Jum'ah, di hari Jumat kita bersalawat kepada beliau. Jangan sampai kita lupakan ya, dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul mengatakan yu'radu alayya yaumil qiyamah, bahwa salawat seorang hamba itu akan ditunjukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga Rasul mengenal, memahami hamba tersebut, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian istiqomah dalam hal keikhlasan. Ini adalah poin yang sangat luar biasa. Bagaimana setiap apapun amal kita, baik ibadah mahdo ataupun ghairu mahdo, itu selalu karena lillahi ta'ala. Karena Allah memerintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah Allah memerintahkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dibarengi dengan nilai-nilai keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah lalu bagaimana supaya kita dijaga istiqomah kita pasca Ramadan ini, ya. Sebagaimana ulama mengatakan, paling tidak ada poin yang pertama adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa. Ya. Bahkan Rasulullah seorang yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun kalaupun hanya ada punya kesalahan itu diampuni, diberikan petunjuk, bahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus segala kesalahannya, bahkan beliau dijamin masuk surga. Tetap dia Rasulullah berdoa selalu di setiap harinya berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini kepada agamamu ya Allah ya Rabb. Itu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Ummu Salamah selalu mendengar doa tersebut hingga bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal aksarul du'aik ya muqallibal qulub. Ya Rasulullah, engkau kenapa lebih sering membaca doa muqallibal qulub? Kemudian Rasul menjelaskan, wahai Ummu Salamah adalah istri Rasulullah, ya Ummu Salamah, innahu laisa adami illa wa qalbuhu baina. Sesungguhnya, ya kata Rasulullah, namanya hati manusia selalu berada di antara jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang Allah kehendaki sesat akan tersesat, dan siapa yang Allah kehendaki berikan hidayah, Allah akan berikan hidayah. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Mu'adz bin Jabal, ya, doa yang ada di dalam Al-Qur'an senantiasa dilakukan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk. Karena istiqomah yang lebih penting adalah memang di akhir ibadah kita, ketika Allah Subhanahu wa taala inda liqa'i rabbih, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu ya. Yang kedua adalah tadi menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini akan menyampaikan kita kepada amal soleh, ya, ke langit yang ketujuh, dan amal itu tentunya akan menjaga kita dalam kehidupan kita baik di alam barzakh ataupun ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar kelak. Karena keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dalam Al-Qur'an, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah sebagai bentuk ujian. Kehidupan dan kematian itu ujian. Liyabluwakum, Allah menguji kita di antara kalian, siapakah di antara kalian yang mempunyai amal yang terbaik. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwa amal terbaik itu adalah pertama selalu dengan diutamakan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga. Ya bahkan keikhlasan ini kadang-kadang ketika kita mengaku ikhlas, kita tidak ikhlas. Ya, hati ini selalu berbolak-balik, maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang menjadikan ketidakikhlasan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selalu kita mengevaluasi diri. Ya, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang beriman, hendaklah masing-masing diri kalian, nafsu, jiwa kalian memperhatikan hari esok. Al-ghad bermakna esok.
Tapi ulama juga ada yang menafsirkan al-ba'ts itu adalah hari kiamat. Ya. Karena kita tidak tahu hari kiamat kapan akan terjadi. Maka di sini Allah mengingatkan masing-masing kalian untuk bagaimana memperhatikan hari esok kalian, hari kiamat kalian. A'mal, ya qaddama a'malu as-salihah ataupun qaddama a'malu sayyi'at. Apakah ketika kalian dibangkitkan di padang mahsyar kalian telah mempersiapkan amal-amal solih atau malah sebaliknya, naudzubillah, amal-amal salah yang kita persiapkan yang pada akhirnya kita mengalami kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi ini bisa kita lakukan dalam bentuk ketika kita lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita istighfar, ya. Naudzubillah, kita tidak lepas dari dosa, kita melakukan hal-hal yang haram. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan larut, ya. Jangan berputus asa. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dengan doa-doa kita. Karena ketika kita berputus asa, maka sesungguhnya syaitan itu telah menggoda kita dan akan menghancurkan kita hingga kita rugi di dunia maupun di akhirat. Karena orang bertakwa, Allah jelaskan, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ya, ketika seseorang beriman itu dia melakukan perbuatan fahisyah, kemaksiatan, aw dzalamu, dia menzalimi diri sendiri, ya, dia langsung mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita biarkan kita dalam kemaksiatan yang terlalu lama. Kita kembali, ya, yad'u ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal lain jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang tentunya membuat kita istiqomah dalam kehidupan kita, bagaimana kita banyak berteman atau memilih teman-teman yang soleh dalam kehidupan kita. Dan tentunya mereka adalah para ustadz, para kiai, para habib al-mukarram yang tentu banyak di antara mereka di masjid-masjid, di majelis-majelis zikir, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita berteman dengan baik kepada mereka, kita mohon doa mereka karena mereka adalah orang-orang yang insya Allah doanya dikabuli dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah bagian daripada untuk meningkatkan istiqomah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ulama pernah mengatakan bahwa salah satu teman baik ini adalah bukan hanya mengingatkan kalian manfaatnya dalam surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kalian dalam kebaikan, mengingatkan kalian dalam ibadah, ya, juga kelak akan menjadi pemberi syafaat ketika kita berteman dengan mereka. Karena dalam surat Al-Zukhruf Allah mengatakan al-akhila yauma idzim ba'duhum ila ba'd, ya, aduun illal muttaqin. Bahwa manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ketika mereka saling berteman, tapi bukan pertemanan dalam rangka ibadah, pertemanan bukan dalam rangka Allah Subhanahu, karena Allah Subhanahu wa taala, mereka itu saling menyalahkan di padang mahsyar dan ketika mereka dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah illal muttaqin, kecuali orang yang berteman didasarkan keimanan, amal soleh berdasarkan keriduan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini kita ketika mereka pun mungkin kurang dalam hal ibadah, kurang dalam hal amal hingga timbangan kejelekannya lebih banyak, maka insya Allah, ya, mereka akan mendapatkan syafaat bukan hanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga dari teman-teman yang senantiasa mengingatkan mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menerima segala amal soleh kita, ibadah kita di sebulan penuh Ramadan dan pada
bulan Syawal ini Allah senantiasa menetapkan keimanan, menetapkan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa dicatat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa istiqomah yang pada akhirnya dimatikan dalam keadaan husnal khotimah, kematian yang baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa ajmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina waslih data bainana wahdina subul salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dalil muttaqina dhalimin wa damir a'da'aka a'da'adin wansurna 'alaihim rabbal alamin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustadafina fi Filistin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma sabbit aqdamahum wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ahlikil kafarta wal musyrikin wal yahud. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wan najata minan nar wa afaina al islam. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Saw sufufakum wastaqimu wa ta'dilu fa innaha min tamamis shalah. Rapat dan lurus merupakan kesempurnaan salat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما
وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.